Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sudah bersama Mbak Puput. Halo Mbak Puput. Halo, ya Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini. Saya undang di video ini sehingga nanti harapannya bisa cerita-cerita pengalaman dan berguna bagi yang menonton video ini. Terima kasih ya Mbak Puput ya. Iya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal Mbak Puput, akun Instagramnya Mbak Puput ini @rizaliadwi. Benar ya Mbak ya? Nah, nanti juga saya cantumkan di deskripsi video karena Mbak Puput ini juga aktif pasang Instastory dan seterusnya yang mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam, mungkin kita berkenalan dulu nih sama Mbak Puput. Nah, apakah dulu saat mengenyam pendidikan, Mbak Puput memang di Fakultas Ekonomi, Mbak? Iya betul. Saya dulu kebetulan ngambil jurusan akuntansi di Universitas Islam Yogyakarta untuk S1-nya. Gitu. Terus kemudian saya lanjut lagi ke UGM untuk ngambil profesi akuntan sama S2 Master Accounting-nya. Gitu. Oke. Wah, jadi memang latar belakangnya memang bisa lah mendalami laporan keuangan ya Mbak Puput ya? Keuangan. Ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit saya tahu, Mas. Jadi sebenarnya kalau memang mau investing yang banyak meneliti fundamental sebenarnya bisa, tetapi Mbak Puput sekarang lebih mendalami ke scalpingnya atau ya trading cepat lah ya. Nah, nanti kita akan tanya lebih lanjut kenapa kok lebih memilih scalping begitu. Nah, sebenarnya selain di saham sebagai trader, Mbak, apakah Mbak Puput pernah mencoba pekerjaan lain dan akhirnya tetap berpegang teguh di trading ini, Mbak? Boleh diceritakan Mbak Puput pengalamannya? Saya itu kebetulan waktu lulus S1 kan langsung lanjutin, Mas ya. Ya. Terus lulus S2 itu 2013 saya. Coba-coba apply, itu baru keterima 2015 nih, saya baru kerja. Itu pun kerja cuma sekitar 3 bulan. Karena memang waktu itu kan saya baru nikah, terus ada ini kan hamil, habis itu ada masalah sama kandungan saya yang mengharuskan saya untuk bed rest gitu kan. Udah kerja 3 bulan aja, habis itu saya off nih. Sampai akhirnya 2020 kemarin saya keterima CPNS ceritanya gitu Mas. Gitu. Dan saya kerjanya pun cuma 1 bulan kebetulan waktu itu. Ya. Dan PNS-nya ditinggalkan sekarang, Mbak, lebih fokus ke trading ya? Iya betul. Boleh diceritakan, Mbak, karena kan jadi PNS itu ibaratnya ya impian banyak orang lah. Ya, banyak orang yang ngantri ya untuk bisa mendapatkan NIP ya. Tetapi ini Mbak Puput sudah diterima di tahun 2020 kemarin, tetapi dilepas dan lebih fokus ke trading saham. Boleh diceritakan Mbak Puput? Gini, sebenarnya saya itu bukan tipe orang sebenarnya ya, bukan tipe orang yang bisa kerja di bawah tekanan nih Mas. Yang pertama itu, karena saya udah nyoba 2 kali selama 3 bulan itu saya nggak nyaman sebenarnya. Terus yang kedua, yang kemarin itu selama 1 bulan memang nggak nyaman. Saya ngerasanya seperti itulah. Cuma saya tuh kayak punya tanggung jawab gitu ke orang tua. Walaupun orang tua saya nggak memaksakan saya untuk bekerja ya sebenarnya. Cuma kayak saya punya tanggung jawab pribadi lah, karena saya udah disekolahkan sampai setinggi ini gitu maksud saya. Nah, saya coba ternyata tetap nggak nyaman tuh Mas. Gitu. Pertama itu. Yang kedua, memang yang waktu kerja CPNS kemarin, kan saya punya anak ya, belum ada 2 tahun, itu ada masalah sama perkembangan berat badannya, kebetulan itu.
Nah, kenapa saya memutuskan untuk resign? Ya ini anak saya nih yang bikin saya benar-benar, oh iya saya harus keluar gitu. Gitu. Kebetulan saya juga di stay di Madura ini jauh dari orang tua dan benar-benar mandiri gitu Mas. Sejak awal nikah pun saya sama suami hidup mandiri gitu. Jadi ya memang harus ada yang saya prioritaskan gitu. Oke, oke, oke. Gitu aja Jadi sih. jadi alasan utamanya karena memang keluarga ya Mbak ya. Iya, iya. Dan ternyata setelah menekuni bidang trading saham ini, justru hasilnya lebih banyak ya Mbak Puput ya. Iya, ya, alhamdulillah Mas. Kan memang Alhamdulillah. sebelumnya saya sudah ini ya, apa, kenal saham itu sejak S1 sebenarnya Mas. Gitu Oke, loh. oke. Kebetulan waktu itu saya ikut kelompok studi pasar modal tuh di WI. Dan tapi belum yang benar-benar setiap hari gitu saya trading, saya beli, saya jual gitu nggak setiap hari, cuma kalau lagi pengen aja nih gitu kan. Dan baru bener-bener fokus full itu 2015-an saya. Oke, oke. Tuh. Jadi memang perjalanan mengenal saham ini sudah sejak lama ya Mbak, dari tahun 2008, benar ya Mbak ya? Ya, 2008, 2009, Mas. Nah, sampai akhirnya saat ini 2021, jadi ya 12 tahun mengenal saham, dan menurut Mbak Puput sebenarnya bagi pemula mudah nggak sih Mbak untuk bisa belajar scalping ini? Karena kan Mbak Puput butuh 12 tahun nih, walaupun sempat on off begitu ya Mbak Puput ya? Ya, ya. Kalau saya ya Mas ya, untuk scalping ini harus benar-benar paham nih, karena resikonya juga sama-sama gedenya gitu loh. Kalau memang belum paham bener, jangan deh gitu. Oke. Kalaupun mau nyoba modal kecil yang memang harus apa ya, siap lah kita buat kehilangan gitu loh Mas. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi Iya, um, mirip ini sarannya dari Pak Bekti ya. Ternyata Pak iya, Bekti ini rekannya Mbak Puput sejak S1 ya Mbak Puput ya. iya, iya, iya betul. Jadi sama sarannya, bagi yang pengen nyoba scalping, coba dulu dengan uang kecil yang ibaratnya hilang itu enggak apa-apa gitu ya Mbak Puput ya. Iya, iya betul. Buat proses belajarnya Mas, karena scalping ini kita ini nih perjalanan saya ya. Saya cerita sedikit ya. Dulu saya pernah coba invest, pernah habis itu 2015 2018 saya coba untuk swing ya, saya belajar chart, tapi saya ngerasa nggak sesuai nih sama saya gitu loh Mas. Yang ketika itu ya untuk swing ya, karena tipe saya itu kalau dibilang nggak sabaran mungkin iya ya, karena yang masuk itu saya pengen cepet cuan gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya 2020 kemarin nih saya coba untuk scalping gitu. Cuma waktu itu saya coba modal kecil aja, cuma 10 juta waktu itu Mas. Saya coba untuk ini ya, nggak pikir berat gitu loh. Saya mikir profit sehari 100.000, 200.000 gitu kan udah lumayan maksud saya. Ya, 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 ya. Jadi memang pernah mencoba invest, pernah mencoba swing, dan akhirnya sekarang fokus ke scalping, dan ternyata hasilnya lumayan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah. itu prosesnya panjang sekali loh Mas. Oke, 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 oke. Prosesnya proses untuk menemukan, uh, mungkin dibilang insting iya, dibilang feel iya, untuk ketepatan. Kalau untuk scalping itu kan harus benar-benar pas banget, entry buy sama sell-nya itu harus tepat gitu waktunya Mas. Betul, Jadi betul. kalau belum paham bener nih, harus disiplin aja deh gitu. Ya, ya, ya. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut tentang strateginya
take profit dan cut loss. Namun sebelum itu kita mau bahas dulu, Mbak Puput pernah nggak sih rugi, dan rugi terbanyaknya itu berapa, Mbak? Kalau boleh cerita. Kalau rugi dalam satu hari ya, kalau dalam satu hari itu pernah sekitar 20 juta pernah. 20 juta ya Dan sampai itu sekarang ya. di cut loss, Mbak? Cut loss saya. Wah, Kebetulan oke. kemarin juga, iya kebetulan hari Jumat kemarin pun saya juga cut loss kok. Sekitar berapa? 15 juta. Itu juga cut loss saya. Oke. Tapi Iya. cuannya lebih gede ya, Mbak? Alhamdulillahnya seperti itu. Gini, kalau untuk ini ya, kalau pengalaman saya yang cut loss terbesar, itu saya pernah pakai modal 100 juta tuh waktu 2018 kalau nggak salah. Oke. Nah, Mas, itu sempet cuan, akhirnya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang bekal saya kurang waktu itu, terus kontrol emosi juga kurang, yang awalnya cuan jadi minus tuh, Mas, sampai 25 juta waktu itu. Sisa 25 juta aja. Dari 100 juta jadi 25 juta, minus 75%. Iya, betul. Padahal awalnya sudah untung ya, Mbak. Itu kenapa nggak di take Udah. profit, Mbak, waktu itu? Pikirannya kenapa, Mbak? Nah, itu ya, saya kan juga banyak belajar dari Pak Bekti kebetulan, Mas ya. Ya. Caranya Pak Bekti itu pokoknya kalau setiap cuan, withdraw aja deh. Profitnya itu withdraw aja deh, gitu. Jadi, kayak jeleknya saya ya, saya tuh kalau lihat cash di RDN itu gede, itu kayak tangan saya tuh gatel terus gitu loh, Mas. Pengen beli Gatel ya? terus gitu kan. Iya, jadi kayak ngawur akhirnya, saya belinya ngawur. Profit saya masih segini nih, masih banyak gitu kan. Nah, alhasil dari situ kayak saya tuh nggak bisa ngontrol gitu. Jadi Yang cara mengontrolnya itu ya, profitnya di withdraw saja begitu ya, untuk iya mengamankan ya, betul. Mbak ya. Oke. Mm-mm. Kalau tadi sudah cerita rugi terbanyak, lumayan sih. Jadi Mbak Puput ini pernah belajar dari kerugiannya dari 100 juta jadi 25 juta. Terus kalau cerita cuan terbanyak boleh nggak, Mbak? Cerita sedikit cuan terbanyak. Kalau cuan terbanyak satu hari itu pernah 70 juta, Mas. Satu hari. Wow. Iya, Oke. satu hari. Bukan satu hari sih, cuma berapa jam aja. Nggak hitungannya nggak satu hari full. Jadi satu jaman kalau nggak salah itu cuan 70 juta pernah. Oke. Terus kalau hitungan per bulan mungkin ya itu sekitar 150 jutaan gitu saya. Satu bulan. Oke. Profit terbesarnya ya. Iya. Dan itu Kebetulan kerjanya. kan saya mulai scale. Sorry, Mbak. Lanjut, Mbak. Mulai scalping? Saya kan mulai scalping lagi masuk itu 2020 kemarin, Mas. Ya. Kebetulan setelah saya ada pengalaman yang kemarin dari modal 100 juta jadi 25 juta itu, saya nyoba nih 2020 kemarin saya cuma modal 10 juta waktu itu. Oke. Nah, saya coba untuk scalping dengan saya berbekal saya harus bisa nih uang 10 juta jadi gitu. Ketika itu saya udah meyakinkan diri lah, sehari 100.000, 200.000 udah alhamdulillah gitu kan. Saya coba ternyata kok konsisten gitu. Kadang malah sehari 500.000, pernah 1,5 juta dengan modal 10 juta itu aja gitu, Mas. Oke. Nah, singkat cerita ya, dari 10 juta ini selama 1 tahun, satu tahun berapa bulan ya ini ya, mungkin 2 bulan kali ya, ini udah hampir 700 saya dari 10 juta itu aja. Masya Allah. Gitu. Dari modal 10 juta bisa jadi 700 juta, Mbak. Iya, betul. Luar biasa. Keren. Dan ini catatannya kerjanya di rumah.
kerjanya di rumah, bisa sambil mengurus keluarga, tanpa keluar rumah, full 100% WFH ya Mbak ya? Iya, iya, iya betul Mas. Ya, ini berkahnya mengurus keluarga ya Mbak, mengutamakan keluarga, dan akhirnya menurut saya bagi kebanyakan orang mungkin berat loh meninggalkan ibaratnya jabatan PNS, dan ternyata berkahnya justru di rumah sambil ngomong anak ya Mbak ya. Iya, iya. Itu gimana Mbak ceritanya? Memang, kalau misalnya sambil ngomong anak, bisa sambil trading nggak Mbak? Bisa kok, alhamdulillah bisa. Jadi gini ya, kalau saya pagi itu masalah rumah itu udah beres jadi 8:30 saya udah di depan PC nih Mas. Udah baca-baca, terus mungkin buka browsum yang kemarin kayak gitu. Jadi ketika 8:30 saya udah siap, anak saya kebetulan saya siapkan nih ada kamar khusus buat bermain gitu. Nah, itu saya bisa lebih fokus nih. Cuma kadang yang anak saya yang kecil ini sekitar jam 10, setengah 11-an udah agak ngantuk kan ya. Udah agak ngantuk. Kadang saya tidurin di sebelah saya ada sofa nih. Sebelah saya ada sofa. Kalau mau saya tidurin di sini, alhamdulillah ya. Tapi kalau memang anak saya yang ini pengen ke kamar, ya udah saya tinggal gitu Mas. Kadang saya cuma mantau aja dari HP, cuma nggak berani masuk ya. Karena memang selama ini saya terbiasa tradingnya di depan PC gitu. Oke. Jadi sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah sebagai ibu rumah tangga, tetapi menghasilkan cuan yang ratusan persen dalam 1 tahun. Dari modal 10 juta bisa jadi 700 juta. Wah, ini cerita keren banget nih, Mbak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Jadi apalagi ibu rumah tangga Mbak, mungkin ada banyak di seluruh Indonesia ini ibu rumah tangga yang mungkin pengen mencari penghasilan tambahan, bisa jadi trading saham adalah salah satu pekerjaan yang ya menguntungkan ya Mbak Puput ya. Iya sih Mas, cuma gini ya, menurut saya pribadi ya, kita kan memang harus punya prioritas gitu ya. Harus punya prioritas yang tahu kondisi kita, kondisi di rumah kita itu kan kita sendiri gitu. Kita kan nggak bisa menyamaratakan semua orang enakan di rumah nih, kan gitu kan nggak bisa kan ya juga ya. Kalau saya memutuskan untuk seperti ini karena memang ya kondisi di rumah saya, kondisi keluarga saya kayak gini gitu loh, yang mengharuskan saya untuk ngurus anak gitu. Siap, mantap Mbak. Bisa jadi contoh untuk ibu-ibu rumah tangga yang lain Mbak. Jadi masih bisa mengurus keluarga, tetapi ternyata cuannya luar biasa. Nah, sekarang kita mau lebih masuk lagi tentang strategi dalam scalping. Nah, bagaimana sih Mbak Puput cara memilih sahamnya? Apakah dari malamnya, atau dari paginya, atau bahkan saat jam market buka setelah jam 9 baru ketemu nih saham apa yang mau dibeli dan dijual? Monggo Mbak Puput. Nggak mesti juga Mas ya, kadang ada yang memang saya temukan langsung waktu jam market ya pertama. Terus ada kedua juga itu memang saya udah punya inceran nih dari beberapa hari kemarin gitu, 1 atau 2 hari kemarin, karena memang di situ ada yang akumulasi dan lain sebagainya, itu tetap saya pantau gitu Mas. Nah, kalau untuk screening sahamnya setiap harinya saya itu liatin running trade aja nih yang rame apa, yang terus habis itu saya kalau rame langsung lari ke browsum, kadang gitu, ke broker summary. Nah, itu saya cepet banget nih, kalau ada yang rame tangan saya gercep banget nih Mas, langsung ke browsum. Saya cek ada yang akumulasi nggak, kalau nggak ya udah tinggal gitu kan. Kalau memang ada, ya udah langsung dipantau nih, oh average berapa broker yang akumulasi gitu kan. Ada saya cek, habis itu browsumnya oke, volumenya oke, habis itu saya untuk
entry buy-nya nih biasanya di sekitar average bandar yang akum gitu kan. Tapi juga harus dilihat bid offer-nya gitu. Bid offer-nya ini penting banget nih buat para scalper, ini penting sekali. Kalaupun lihat Broksum, tapi wajib paham sekali bid offer, Mas. Gitu. Dan bid offer ini, kalau saya pribadi ya, itu nggak bisa tuh dipelajarin di mana aja, nggak ada sekolahnya gitu. Dan nah, ya betul. Kalau Broksum kan ada nih datanya ya. Ya. Kalau Broksum sudah jelas ada datanya. Cuma kalau untuk pemahaman bid offer ini kita butuh proses, Mas, gitu. Mungkin saya baru nemuin di 2020 kemarin. Setelah beberapa tahun ya. Gitu. Jadi pengalaman yang berbicara sehingga dapat feelingnya itu karena waktu ya Mbak ya, waktu sudah lama di saham jadinya dapat feel-nya itu ya Mbak ya. Iya, iya. Teman-teman kan juga banyak ya tanya ke saya, gimana sih Mbak kok bisa pas banget entry buy-nya terus keluarnya juga oke banget gitu kan. Nah ini nih balik lagi bid offer yang bermain di sini gitu. Karena kalau saya misal ya saya udah beli nih, udah beli. Nah ternyata offernya nggak kuat. Udah nih saya langsung haki aja Mas. Langsung take profit gitu. Cuma ada case tertentu kalau memang benar-benar diakumulasi ya sama broker yang oke, dan saya punya di harga di sekitaran average broker yang akum tadi, saya berani hold. Contoh nih kayak BABP yang waktu diakumulasi BK di harga 380-an ya kalau nggak salah ya, yang minggu kemarin. Nah, kebetulan saya ngambil di Mas waktu itu, ngambil di 390 kan nggak terlalu jauh ya sama average-nya si BK, broker BK ini. Nah, di akhir sesi itu langsung kan ditarik sampai mau auto reject atas ya, sampai 342 kalau nggak salah. Nah, itu saya berani nih nge-hold gitu. Cuma kalau saya punya di harga deket penutupan, itu saya nggak berani hold biasanya. Saya lebih milih untuk take profit dulu, lihat besok lagi deh gitu. Oke, oke. Jadi jarang-jarang nginepin saham ya Mbak Puput ya? Iya, iya. Kalau yang nggak oke banget gitu saya nggak nge-hold, Mas. Oke, oke, oke. Nggak oke itu dalam artian saya punya di harga berapa, terus closingnya oke nggak gitu kan, jauh nggak dari harga yang saya beli tadi gitu. Oke, oke. Terus broker yang tadi masih ada di dalam nggak? Nah, itu aja. Ya, siap, siap. Nah, sekarang kalau strategi cut loss dan take profit-nya, Mbak, kan ya kita berharapnya pasti naik-naik terus. Tetapi kondisi seperti apa yang membuat Mbak Puput itu berani langsung cut loss dan kira-kira ada berapa persen cut loss atau berapa tick begitu, Mbak Puput? Kalau untuk cut loss-nya biasanya saya konsisten di 3 sampai 5 poin ya, Mas ya. Oke. Tapi kebanyakan 3 poin turun itu saya udah cut loss nih. Oh, gitu. Cuma tergantung juga sama besarnya lot yang saya beli biasanya gitu. Contoh nih, misal kayak Yellow kemarin nih, saya kan beli lumayan gede ya, 7.300-an lot nih. Beli di harga 330 ya. Kan gede banget ya, satu tiknya aja saya bisa minus 1,5 juta lah, hitungannya gitu kan. Nah, itu ketika turun di 328, saya memutuskan untuk sell sebagian gitu Mas, waktu itu. Oh, Sell gitu. sebagian, saya berharapnya saya bisa lihat lagi nih bidnya masih kuat nggak gitu kan. Ternyata itu turun sampai 326, 324 ya. Kemudian saya lihat, oh ternyata bidnya kuat nih. Ditarik lagi sampai 330, saya nabrak lagi tuh kemarin. Di 330, akhirnya yang saya cut loss tadi saya masukin lagi yang sebagian tadi gitu. Nah, baru take profit lagi setelah ke 350 tuh Mas. Kalau untuk take profitnya sih ya
saya nggak muluk-muluk Mas. Kalau scalper kan memang yang penting cuan sudah gitu loh. Iya, iya. Tapi beda lagi, tapi beda balik lagi ya, beda lagi sama kalau saya punya di harga average bandar yang akum tadi nih di bawah kayak posisi BABP tadi kan jauh banget kan ya sama harga penutupannya. Itu saya masih nge-hold biasanya. Oke, oke. Nah, kalau case-nya Yellow tadi, pertimbangan Mbak Puput jual di 350 apa Mbak? Apakah karena market mau tutup atau seperti apa? Market mau tutup ya. Terus bid overnya saya rasa kayak nggak kuat gitu Mas. Kayak nggak kuat. Nah, waktu itu kan saya jualnya pun itu juga nyicil. Nyicil nih di 350 3.000 lot gitu kan. Ternyata naik lagi sampai 352, 354. Ternyata kok nggak kuat lagi. Akhirnya saya buang lagi ke Haki di 350 lagi nih 3.000 lot. Habis itu sisanya di 348 gitu. Nah, ternyata kuat nih. Up lagi sampai 364 ya kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak berani, udah nggak berani masuk nih kalau kayak gitu posisi. Iya, iya, iya. Biasanya kalau udah ketinggian emang terus dibanting gitu ya Mbak ya? Iya, iya betul. Jadi kita harus inilah Mas, pinter ngontrol emosi ya daripada yang cuan yang tadi kita dapat nih nguap hilang. Iya, 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 benar-benar. Ya, saya rasa memang di pasar saham ini kita tidak hanya berbicara ilmu kita yang sekolah tinggi atau mungkin baca buku yang banyak, tetapi pengalaman dan kontrol emosi ya Mbak Puput, benar ya? Iya betul, betul, betul sekali itu Mas. Kalau pengalamannya Mbak Puput nih gimana Mbak? Kita bisa kontrol emosi supaya kalau cut loss ya udah deh cut loss, nggak usah dipikir. Kemudian kalau setelah take profit kok masih naik ya sudah deh, kan kadang ada yang kecewa ya Mbak. Aduh aku udah jual ternyata masih naik tinggi. Mungkin pengalamannya Mbak Puput bisa berbicara banyak Mbak. Gimana kita kontrol emosi Mbak? Saya sih sebenarnya juga belum jago-jago banget ya ngontrol emosi Mas ya. Karena terbukti kemarin aja nih Jumat saya maksain buat trading ya. Padahal kondisi di rumah saya lagi nggak oke lah, anak saya lagi rewel gitu kan. Itu lebih baik kita nggak trading sebenarnya. Nah, Jumat kemarin nih saya maksain buat trading. Pagi itu saya udah minus 28 juta. Pagi. Iya. Iya, habis itu saya akhirnya udah berhenti, sudahlah gitu kan. Habis itu saya sesi 2 anak saya tenang kan, anak saya tenang, terus bisa lah main sama kakaknya, coba trading lagi, alhamdulillah yang awalnya minus 28 juta tadi pagi nih, cuma minus 8 juta aja jadinya, yang Jumat kemarin. Gitu. Jadi Mantap. ya memang, jadi memang psikologi itu berpengaruh sekali Mas sama trading ini. Kalau kita memang lagi nggak mood atau memang lagi banyak kerjaan, udah deh, mending nggak usah. Contoh lagi nih ya, yang hari apa ya, saya punya friend kalau nggak salah. Pagi itu saya udah cuan gede nih. Sekitar berapa ya, hampir 50 kalau nggak salah. Pagi itu 50. Habis itu sesi 2 saya ada kepentingan lah buat keluar ya. Nah, sambil nyetir saya sambil iniin HP, masuk ke friend, alhasil malah minus tuh Mas. Minus lumayan lah, nggak berapa ya, hampir 10 jutaan lah. Kan berkurang tuh yang dari awalnya udah profit sekitar 50 jadi 40 kan. Nah, itu yang perlu kita ini ya, kontrol ya. Kalau memang nggak bisa, jangan maksain deh. Deh. Kalau kalau memang niatnya scalping ya, kalau memang niatnya scalping terus full di depan PC itu baru deh. Itu Mas. Siap, siap, siap. Nah, ini menurut saya pesannya sangat eksplisit ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di rumah sedang nggak beres, anaknya lagi rewel, lebih baik nggak trading dulu daripada cut loss ya Mbak ya. Betul betul Mas.
Betul, karena masih ada peluang di lain hari deh. Masih banyak kok. Iya. Daripada ya itu kita daripada minus kan sayang kan buang-buang uang. Baik, baik. Sebelum kita kasih closing statement nih Mbak, nggak kerasa ternyata sudah 40 menit kita ngobrol. Mungkin harapannya Mbak Puput ke depan seperti apa Mbak, cita-citanya ke depan? Kalau cita-cita saya sih Mas ya, saya pengen tetap bisa ngurus rumah, ngurus anak, tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Yang pertama kan itu. Terus yang kedua, saya itu pengen bermanfaat buat banyak orang sebenarnya. Nah, bermanfaat buat banyak orang itu kan banyak hal ya, bisa dari finansial iya, mungkin dari ilmu iya gitu kan. Saya berharapnya sih uh, dengan saya full trading seperti ini, alhamdulillah hasilnya alhamdulillah luar biasa gitu kan. Dan apa ya, bisa bermanfaat buat banyak orang aja deh Mas. Berbagi sama banyak orang gitu. Intinya gitu aja deh. Mantap. Ya, semoga video ini juga nantinya bisa menginspirasi banyak orang Mbak Puput, dan saya yakin ini amal jariah kan salah satunya ilmu yang bermanfaat ya Mbak Puput ya. Ya, semoga nanti banyak yang meniru lah kesuksesannya Mbak Puput ini. Nah, terakhir Mbak, mungkin bisa kasih closing statement atau motivasi untuk teman-teman terutama yang baru, yang masih muda, mungkin mahasiswa saya yang umurnya masih 20-an, dan semua penonton video ini. Tips atau motivasi untuk mereka supaya bisa sukses seperti Mbak Puput. Monggo Mbak. Jadi ini menurut pengalaman saya Mas ya. Balik lagi di pengalaman saya. Coba aja untuk cari tahu apa ini trading saham ya. Karena pada perjalanannya kita nggak bakal tahu nih ke depannya seperti apa. Kayak saya nih, dulu saya berharap banget saya bisa kerja yang oke gitu kan. Dengan ijazah saya yang S2, saya bisa kerja di perusahaan yang oke dengan gaji yang gede gitu kan. Nah, ternyata alhasil dengan saya udah nikah, kondisi di rumah seperti ini yang mengharuskan saya untuk di rumah, justru trading ini nih yang bisa menghasilkan gitu loh, Mas. Nah, coba deh cari tahu, siapa tahu ilmu yang sekarang lagi dipelajari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk kedepannya gitu, Mas. Karena balik lagi, cari rezeki itu bukan hanya di kantor, menurut saya ya, gitu aja. Terima kasih Mbak Puput atas waktunya, Ya, atas ilmunya yang ya. dibagikan melalui video ini. Harapan saya juga sama Mbak Puput, melalui video ini saya bisa membagikan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebelum sama Mbak Puput membuat video, saya juga pernah membuat video sama Mas Bekti, sama Mas Yusron, sama Mas Aryo Surabaya. Nah, sekarang dapat teman baru lagi, Mbak Puput dari Madura. Nanti kapan-kapan kalau pandemi sudah selesai, izin saya sowan Mbak Puput untuk bisa lebih bersilaturahmi. Terima kasih banyak Mbak Puput atas waktunya. Tidak terasa kita sudah ngobrol banyak. Kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut ke Mbak Puput, silahkan nanti boleh langsung DM saja ke Instagramnya Mbak Puput @rizaliadwi ya. Nanti saya tulis di deskripsi video. Kalau nanti Mbak Puput ada waktu, ya insya Allah dibales lah. Tapi ya jangan berharap langsung DM langsung dibales, kan belum tentu. Ya Mbak ya. Sekarang banyak yang DM ya Mbak Puput ya. Iya, tapi alhamdulillah saya balas semua kok Mas. Pasti saya balas. Saya semampu saya sharing kok pengalaman saya itu. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Puput. Semoga sehat. Salam untuk keluarga. Amin. Saya cukupkan sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Iya.